Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Manajemen Keuangan akan memaparkan mengenai analisis rasio laporan keuangan dengan dosen pengampu Bu Ida Zalilah Fitria SEMM. Kelompok kami terdiri dari Adinda Putri Andika, Nung Rosdiana, Melinda Maulidah, Triani Febrianti, dan Zulfatin. Analisis rasio keuangan atau financial ratio adalah merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam 5 kategori. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, yang kedua rasio manajemen aset, yang ketiga rasio manajemen utang, yang keempat rasio profitabilitas, yang kelima rasio nilai pasar. Saya Zulfatin akan memaparkan mengenai rasio likuiditas. Rasio ini memberikan gambaran kemampuan perusahaan untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio likuiditas. Yang pertama yaitu rasio lancar. Cara menghitung rasio lancar yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Rata-rata pada industri ini yaitu 4,3. Yang kedua ada rasio cepat atau rasio acid test. Rasio cepat, cara perhitungannya yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Rata-rata pada industri rasio cepat yaitu 2,3. Saya mengambil contoh pada perusahaan Astro Algol Lestari Tbk dengan kode emiten AALI pada tahun 2019-2020. Yang pertama, menghitung rasio lancar yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar. Di sini aset lancarnya yaitu 5.937.890 dan liabilitas lancarnya yaitu ini 1.792.506. Hasilnya yaitu 3,3126193 dan dibulatkan menjadi 3,3. Yang kedua, menghitung rasio cepat, yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar. Aset lancarnya sudah diketahui tadi 5.937.890 dan persediaannya yaitu ini. Ini persediaan 2.165.603. Hasilnya 3.772.287 dan dibagi dengan liabilitas menemukan hasil yaitu 2,1044762 dibulatkan menjadi 2,1. Sampai sini kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dengan hasil rasio lancar 3,3 dan rasio cepat 2,1 kurang dari nilai rata-rata industri, maka perusahaan dinyatakan tidak mampu untuk membayar hutang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio manajemen aset. Yang mana rasio manajemen aset merupakan bagian dari analisis rasio laporan keuangan. Rasio manajemen aset ini memberikan gambaran terkait seberapa efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya. Berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio manajemen aset. Yang pertama ada rasio perputaran persediaan. Rumusnya yaitu rasio perputaran persediaan sama dengan penjualan dibagi persediaan. Nah, rata-rata industrinya yaitu 10,9 kali. Nah, rasio perputaran piutang yang kedua. Rasio perputaran piutang sama dengan penjualan dibagi rata-rata piutang. Nah, untuk mengetahui rata-rata piutang, rumusnya yaitu piutang tahun sebelumnya ditambah piutang tahun setelahnya. Untuk contohnya di sini, piutang 2014 ditambah piutang 2015 dibagi 2. Nah, sekarang untuk mengetahui periode pengumpulan piutang sama dengan rata-rata piutang ditambah 360 hari. Nah,
Di sini yang dimaksud 360 itu hari dalam 1 tahun. Nah, dibulatkan 30 hari saja. Nah, dibagi penjualan. Nah, yang ketiga, rasio perputaran aset tetap. Rasio perputaran aset tetap sama dengan penjualan dibagi aset tetap neto. Rata-rata industrinya yaitu 2,8 kali. Nah, yang terakhir ada rasio perputaran aset total. Rasio perputaran aset total sama dengan penjualan dibagi aset total. Rata-rata industrinya yaitu 1,8. Untuk laporan keuangannya diambil dari PT Zara Angkasa Fatamorgana. Nah, untuk contoh rasio perputaran persediaannya, perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan dibagi rata-rata persediaan. Nah, di sini harga pokok penjualannya ada 911 juta dibagi 75 juta. Nah, 75 juta itu diambil dari rata-rata persediaan. Yang rumusnya persediaan di tahun 2014 ditambah persediaan di 2015 dibagi 2. Nah, persediaan di 2014 yaitu 90 juta dan persediaan di 2015 60 juta dibagi 2 hasilnya 75 juta. Nah, 911 juta dibagi 75 juta hasilnya 12,15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Putri Andika dari kelas G1 Manajemen dengan NPM 101206096 dari kelompok 6 Manajemen Keuangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen rasio hutang. Rasio hutang atau debt ratio adalah rasio solvabilitas yang mengukur total kewajiban perusahaan sebagai persentase dari total asetnya. Dalam arti tertentu, debt ratio menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajibannya dengan asetnya. Rasio ini memberikan gambaran terkait cara perusahaan mendanai asetnya serta kemampuan perusahaan untuk membayar kembali utang jangka panjang. Rasio ini yang termasuk ke dalam rasio manajemen utang ada 2. Yang pertama, total utang terhadap total modal atau total debt to total capital. Total utang terhadap total modal sama dengan total utang total modal sama dengan total utang ditambah ekuitas. Rata-rata industrinya 38,4%. Yang kedua, rasio times interest earned. Rasio times interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak biaya bunga. Rata-rata industrinya 6,0. Di sini saya Dina Putri Andika akan menjelaskan tentang cara menghitung manajemen rasio utang. Cara menghitungnya adalah debt ratio sama dengan total utang atau total aset dikali 100%. Sedangkan yang debt to equity ratio total jumlah utang atau ekuitas dikali 100%. Di sini saya memberikan contoh kasus, yaitu Devs Guitar Shop sedang berpikir untuk membangun ruangan tambahan di bagian belakang gedung yang ada untuk penyimpanan stok yang lebih banyak. Dev berkonsultasi dengan akuntannya tentang mengajukan pinjaman baru. Bank meminta saldo Dev untuk memeriksa tingkat utangnya secara keseluruhan. Bankir menemukan bahwa Dev memiliki total aset $100.000 dan total kewajiban $25.000. Rasio hutang Dev akan dihitung seperti ini. Jadi di sini gambar yang hijau ini tuh rasio utangnya si Dev. Nah, hasilnya tuh 25.000 per 100.000 sama dengan 25. Nah, seperti yang kita lihat, Dev hanya memiliki rasio utang 0,25. Dan kata lain, Dev memiliki aset 4 kali lebih banyak daripada kewajibannya. Ini adalah rasio yang relatif rendah dan menyerahkan bahwa Dev akan dapat membayar kembali pinjamannya. Dev seharusnya tidak mengalami masalah untuk mendapatkan persetujuan atas pinjamannya. Di sini saya akan mempresentasikan bagian dari rasio profitabilitas, yaitu ada margin operasi. Margin operasi itu memiliki rumus
EBIT dibagi penjualan dan memiliki rata-rata industri 10,0%. Misalnya, data suatu perusahaan itu ada datanya, ada EBIT, terus nanti ada data penjualan, tinggal dibagikan. Nah, misalnya hasilnya itu lebih dari rata-rata industrinya, berarti perusahaan itu sudah mampu menghasilkan laba. Nah, sedangkan kalau misalkan kurang dari rata-rata industrinya, berarti perusahaan belum mampu menghasilkan laba. Yang kedua yaitu margin laba. Rumusnya yaitu laba neto dibagi dengan penjualan dan memiliki rata-rata industri 5,0%. Seperti halnya tadi margin operasi, margin laba juga seperti itu. Bila hasilnya melebihi rata-rata industrinya, berarti perusahaan itu sudah cukup bagus. Nah, kalau kurang berarti perusahaan itu masih belum memenuhi syarat. Terus ada juga pengembalian atas total aset. Rumusnya adalah laba neto dibagi dengan total aset. Rata-rata industrinya 9,0%. Terus ada juga pengembalian atas ekuitas saham biasa. Laba neto dibagi dengan ekuitas saham biasa dengan rata-rata industri 10,0%. Ada juga pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Rumusnya yaitu EBIT di dalam kurung 1 dikurangi T dan dibagi total total modal yang diinvestasikan dengan rata-rata industri 10,8% dibagi total total modal yang diinvestasikan dengan rata-rata industri 10,8%. Terus yang terakhir ada rasio kemampuan menghasilkan laba. Ada rumusnya yaitu EBIT dibagi total aset dengan rata-rata industri 10,0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triani Febrianti, NPM 101205556, kelas G1 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang rasio nilai pasar. Rasio ini memberikan yang ke A, rasio harga terhadap laba per saham atau price earning. Rasio price earning sama dengan harga per saham dibagi laba per saham. Yang B yaitu rasio nilai saham atau nilai buku market per box MB. Nilai buku per saham sama dengan ekuitas saham biasa dibagi saham beredar. Rasio MB nilai per saham dibagi nilai buku perusahaan. Rata-rata industri 1,7% pada tahun 2012 dan Rp 1.350.000 pada akhir tahun 2011. Harga pasar per saham biasa adalah Rp 20.500.000 pada akhir tahun 2012. Contoh rasio harga laba, harga pasar per saham biasa atau laba per saham biasa. Contohnya, PT Elektronik Indonesia Sukses Tbk melaporkan laba per saham sebesar Rp 1.640.000. Gambaran terkait opini investor tentang perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang atau berikut adalah rasio-rasio yang termasuk ke dalam rasio nilai pasar. Saham biasa dijual seharga 12,5 kali jumlah laba per saham. Contoh price earning rasio yaitu Investnesia akan mengambil sampel salah satu perusahaan GoPub yang ada di Bursa Efek Indo BEI yaitu PT Anak Tambang Tbk kode saham ANTM. Jadi dapat disimpulkan, jika nilai rasionya di atas rata-rata, maka perusahaan tersebut menggunakan asetnya secara tidak efisien. Sebaliknya, jika nilai rasionya di bawah rata-rata, perusahaan tersebut menggunakan asetnya secara efisien.